Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, biarlah firman yang kami baca, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan sama pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salah satu tanda adanya sebuah kehidupan adalah pertumbuhan dan pertambahan. Pertumbuhan dan pertambahan ini bisa berbagai macam, yaitu usia, fisik, kelas, mental, dan spiritual, dan sebagainya. Tidak ada pertumbuhan, mati, dan kurangnya pertumbuhan atau bonsai. Mengapa pertumbuhan itu penting dalam kehidupan kerohanian kita? Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, Alkitab tidak menghendaki kita menjadi bayi rohani. Alkitab mengajar kita untuk tidak terus-menerus menjadi bayi rohani. Mengapa? Ada beberapa alasan di dalamnya. Pertama, bayi rohani kurang dapat mengenal Allah secara sempurna. Sebagai contoh, seorang anak kecil akan memandang orang tuanya baik apabila semua yang dia minta dituruti oleh orang tuanya. Dia tidak dapat memahami maksud didikan orang tuanya melalui setiap kejadian. Yang kedua, bayi rohani kurang mengerti hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Seorang bayi rohani akan berfokus pada apa yang menyenangkan hatinya dan apa yang Allah lakukan baginya. Dia tidak dapat berpikir tentang hal-hal apa yang dapat dilakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, bayi rohani tidak mencerminkan gaya hidup kerajaan sorga.
Seorang bayi rohani akan senang hidup dipenuhi dendam, kebencian, dan perselisihan. Dia juga suka menonjolkan golongannya, organisasinya, dan merasa diri lebih benar dari orang lain. Hal yang kedua, pengertian pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah suatu proses. Seseorang yang rindu mengalami pertumbuhan rohani perlu adanya keterbukaan hati kepada Tuhan. Seseorang yang terbuka hatinya bagi Tuhan, maka dia akan dapat melihat pembentukan Tuhan terhadap dirinya, dan dia merelakan dirinya untuk dibentuk. Pertumbuhan membutuhkan keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya. Tanpa keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya, kita tidak dapat melihat rencana Tuhan serta proses yang indah yang sedang dilakukan dalam hidup kita. Pertumbuhan membutuhkan pengalaman hidup bersama Tuhan. Orang akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan ketika dia dapat merasakan berjalan bersama Tuhan. Pengalaman ini berarti budi kerti yang diperbaharui. Roma 12 ayat 1 dan 2, termasuk cara hidup, cara berpikir, dan perilaku kita. Hal yang ketiga, mengapa harus bertumbuh? Pertama, tahu membedakan manakah kehendak Allah. Orang yang bertumbuh dalam iman, pengenalannya kepada Tuhan akan dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana kehendak Allah dan yang bukan. Yang kedua, tidak terseret dalam berbagai kesesatan. Dalam kehidupan ini kita menghadapi berbagai tantangan dari iblis yang senantiasa berusaha untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Untuk itu, jangan sampai kita kehilangan pegangan kita. Yang ketiga, tidak diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran dulu, sekarang, dan selalu ada berbagai pengajaran yang mungkin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu bertumbuh dewasa dalam iman agar tidak mudah diombang-ambingkan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh dalam iman, sehingga kita semakin memahami maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami supaya semakin hari iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengetahuan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan, berkati terus dan sertai kami, dan urapilah kami, dan arahkanlah kami kepada jalan yang benar, dan hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, kegiatan yang kami kerjakan, kami lakukan pada hari ini Tuhan. Engkau sertai kami, bimbing kami, lindungi kami, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.